Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmadiani SPD, peserta Laksar PPSDM Regional Bandung Angkatan 26 kelompok 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan tugas analisis isu kinerja individu sesuai atau berdasarkan tupoksi. Identifikasi isu atau pra-analisisnya adalah yang pertama, keterbatasan pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran PJOK pada masa pandemi COVID. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran PJOK. Baiklah, untuk slide selanjutnya, di sini ada tabel tentang analisis isu. Di tabel ini saya menggunakan teknik analisis isu menggunakan USG, urgency, seriousness, growth. Pada tabel ini, metode USG itu adalah metode menggunakan skala nilai. Nilai yang tertinggi akan dijadikan prioritas atau masalah, itu yang akan diangkat. Yang pertama adalah keterbatasan pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran PJOK pada saat pandemi COVID. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran PJOK. Pada keterbatasan isu yang pertama, di kategori urgennya ada nilai 5, di kategori seriousness-nya ada 4, dan di kategori growth-nya ada nilai 5, totalnya 14. Selanjutnya di yang isu kedua, keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran PJOK. Di kolom urgennya nilainya 4, di kolom seriousness nilainya 4, di kolom grow nilainya 4, total menjadi 12. Berarti dilihat dari isunya, nilai tertinggi adalah terdapat kepada isu yang pertama, yaitu isu tentang keterbatasan pembelajaran jarak jauh pada masa pembelajaran PJOK pada saat pandemi COVID. Totalnya 14. Berarti yang tertinggi adalah isu yang pertama. Jadi itulah peringkat 1, dan yang isu yang kedua peringkat kedua. Jadi masalah itulah yang akan kita angkat nantinya, atau kita jabarkan nantinya. Baiklah, pada slide selanjutnya adalah tentang pembelajaran isu terpilih atau isu yang terpilih tadi. Isu yang terpilih adalah keterbatasan pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran PJOK pada masa pandemi COVID. Di tabel terdapat aspek dan selanjutnya penjelasannya. Pada aspek yang pertama adalah aspek aktual. Pada aspek aktual terdapat isu atau penjelasan yang dibuat adalah isu yang dipilih sedang hangat di masyarakat, yang sampai sekarang masih berlangsung masa pandemi dan belum terselesaikan. Di aspek yang kedua adalah problematika. Pada problematika, penjelasannya adalah isu yang dipilih menyimpang dari harapan sehingga perlu segera dicari penyebab dan solusinya. Pada aspek ketiga, kekalayakan, yaitu dapat diberi penjelasan isu yang dipilih secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak atau elemen dunia pendidikan, masyarakat umum dan peserta didik. Yang keempat, di aspek keempat ada kelayakan. Kelayakan, penjelasan dari kelayakan adalah isu yang dipilih masuk akal, logis, realistis, dan relevan sesuai dengan tupoksi guru PJOK sehingga diangkat menjadi isu prioritas. Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu menggunakan diagram fishbone. Di diagram fishbone ini ada penyebab dan akibatnya. Penyebab yang pertama dari isu yang kita angkat tadi adalah latar belakang keluarga. Yang kedua, virus COVID-19. Yang ketiga, siswa kurang menguasai teknologi. Yang keempat, kurangnya fasilitas pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, dukungan orang tua. Yang keenam, keterbatasan akses jaringan internet. Yang ketujuh, siswa kurang mandiri dalam belajar sendiri. Yang kedelapan, pendidik kurang menguasai iptek. Terdapatlah suatu akibat dari isu ini, yaitu keterbatasan pembelajaran jarak jauh pada pembelajaran PJOK pada masa pandemi COVID. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu teknis analisis yang digunakan. Di sini saya menggunakan teknis analisis SWOT. Di teknis analisis SWOT yang pertama ada strength atau kekuatan.
yaitu memotivasi guru untuk mengajar lebih semangat. Yang kedua, SDM tenaga pendidik yang profesional serta kompeten menguasai teknologi. Analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Tidak semua guru menguasai teknologi. Yang kedua, faktor ekonomi orang tua siswa yang tidak merata sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan media pada pembelajaran jarak jauh seperti HP dan kuota. Yang ketiga, penguasaan siswa menggunakan teknologi masih rendah. Yang keempat, keterbatasan jaringan internet di tempat kerja. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dapat meningkatkan kreativitas guru. Yang keempat adalah threat atau tantangan. Tidak semua siswa memiliki HP. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Perlu biaya tambahan untuk kuota. Pembelajaran cepat, jenuh atau bosan. Guru perlu memiliki keahlian dan kreatif. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu strategi pemecahan masalah. Dalam tabel ini terdapat akar masalah, terusnya ada alternatif dari strategi pemecahan masalah. Akar masalahnya ada 4. Yang pertama yaitu tidak semua guru mengerti tentang teknologi. Yang kedua, faktor ekonomi orang tua yang tidak dapat memenuhi untuk membeli HP atau kuota belajar. Yang ketiga, pembelajaran jadi cepat jenuh dan bosan. Yang keempat, kurangnya interaksi guru dengan siswa. Jadi dari 4 akar masalah tadi ada 4 juga alternatif strategi pemecahannya. Yang untuk akar masalah yang pertama, alternatif strategi pemecahannya adalah memberikan bimbingan atau kursus untuk mempelajari teknologi kepada guru. Untuk isu atau akar masalah yang kedua, mengoptimalkan bantuan kuota dari pemerintah dan bekerja dengan dinas untuk memberikan bantuan kepada yang kurang mampu. Akar masalah yang ketiga, pemecahannya adalah memberikan media belajar yang lebih menarik. Dan akar masalah dari yang keempat, pemecahannya masalahnya adalah melakukan pembelajaran tatap muka dengan menjaga prokes. Itulah tadi paparan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.